Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk Curve Finance sesuai dengan requestan dari teman-teman di kolom komentar. Ada dari Bang Danang Prasetyo minta dibahas CRV ya. CRV atau Curve Finance, Curve DAO token teman-teman, diperdagangkan di kisaran harga 10.900 rupiah di perdagangan hari ini. Market sedikit turun ya teman-teman. Ada beberapa sentimen yang tentunya membuat Bitcoin turun. Kalau kita lihat dari pergerakan Curve Finance ini bisa dibilang ya cukup mirip lah seperti altcoin yang lain, rata-rata memang pada koreksi sekitar 3-4%. Ya, ya masih cukup wajar lah kalau kita lihat koreksinya. Dan teman-teman, hari ini kita akan lihat Curve Finance seperti apa. Kalau kita lihat sih dari segi fundamental ya, ini merupakan sebuah eh, bursa kripto terdesentralisasi. Seperti halnya PancakeSwap, Uniswap, itu Curve Finance adalah salah satu produk daripada DeFi atau DEX. Jadi dia punya DEX sendiri, teman-teman. Kalau kita cek sih di situs resminya itu bisa masuk ke curve.fi. Nah, di platform ini teman-teman bisa banget melakukan transaksi ya, seperti melakukan pembelian token, melakukan swap token, kemudian bisa juga melakukan pool staking ataupun ya kreasi yang lain. Intinya teman-teman bisa earn money di sini, teman-teman. Jadi Curve Finance sendiri itu merupakan salah satu DEX dengan peringkat 5 besar ya kalau kita lihat dari data CoinGecko. Jadi dia ada di bawah Uniswap. Uniswapnya volume ketiga yang baru, kemudian Uniswap volume kedua yang baru, yang lama maksudnya. Terus juga ada FX Pro, ini baru aja rame teman-teman. Kemudian ada Curve Finance, dia tepat di atas dari PancakeSwap. Nah, Curve Finance ini bisa dibilang salah satu DEX yang paling diperhitungkan di market. Jadi bisa dibilang secara fundamental dia sudah cukup bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter sendiri, ya masih cukup aktif melakukan transaksi, informasi lebih tepatnya ya. Masih tetap banyak informasi yang mereka tawarkan. Mereka juga menambah liquidity pool daripada yang mereka bisa, teman-teman. Misalkan nih token ini atau platform ini menyediakan layanan staking untuk Ethereum. Nanti akan ditambah lagi ke koin-koin yang lain. Nah, itu semakin lama semakin banyak, terutama sih koin semacam koin Wrap gitu ya, teman-teman. Jadi dia join dengan beberapa platform, beberapa jaringan blockchain juga, sehingga bisa menghasilkan koin-koin baru. Jadi gitu kalau kita lihat dari mereka punya project. Kalau kita lihat dari segi kepemilikan token atau token di dalam wallet mereka ya, kita cek di bagian holder, mereka paling banyak itu ada di Curve Voting Eresco. Ini adalah bagian daripada DAO yang mereka punya. Kalau kita lihat sih dari jumlah kepemilikan tokennya itu terus mengalami penguatan. Jadi secara komunitas ini terus mengalami peningkatan jumlah pemilikan dari token, which is ini sebenarnya bagus. Kemudian ada di peringkat kedua AAV, Curve Finance ya, untuk menjadi token volume keduanya. Jadi ini bisa dibilang bridge yang ada di AAV juga. Sama-sama jaringan Ethereum, kalau kita lihat dari jumlah token yang di hold itu semakin lama semakin meningkat juga. Ini juga menjadi sentimen yang positif buat Curve Finance. Selain itu dari kepemilikan wallet nomor 3, kita cek lagi. Ini juga ya yang ini beda ya teman-teman. Ini mengalami fase penurunan, artinya distribusi barang dilakukan oleh kepemilikan wallet nomor 3. Kalau kita lihat dari jumlah total supply coin yang beredar itu sekitar 3,3 untuk totalnya ya 3,3 miliar. Sementara yang beredar itu hanya 872 juta saja. Jadi ini sangat-sangat sedikit yang beredar. Mungkin ke Finance berusaha untuk bikin koinnya nggak terlalu banyak banjir di market. Sehingga diharapkan dengan jumlah yang beredar semakin sedikit, itu bisa mengalami kestabilan harga. Sementara dari volume perdagangannya juga mengalami peningkatan sekitar 50% dalam 24 jam terakhir. Ini menarik ya, padahal market agak sedikit turun, sementara pergerakan dari CRV justru mengalami maksudnya dari pergerakannya turun, tapi dari volumenya cenderung mengalami penguatan.
apakah CRV menarik di harga saat ini? Kalau kita perhatikan dari progres pergerakan dari harga CRV sebenarnya masih dalam proses yang aman. CRV masih cenderung mempertahankan beberapa support penting di sini, teman-teman. Seperti di kisaran 0,58. Itu merupakan level support penting buat CRV untuk sekarang ini karena harganya hanya di kisaran 0,73. Dia punya resisten yang cukup tebal di kisaran harga 1,2 dolar. Apakah CRV bakalan masih survive? Kalau menurut saya sih dia bakalan masih ada, teman-teman. Untuk next bull run ini sepertinya masih bakalan bagus ya, apalagi apalagi dia punya reputasi yang bagus. Buktinya dia digunakan oleh banyak user serta cenderung berada dalam peringkat top papan atas. Tapi meskipun begitu ini bukan berarti menjadi jaminan juga ya. Tapi indikasinya cenderung positif lah kalau kita lihat dari realita pada market. Yaitu dari segi pergerakan harga dia masih bergerak di dalam sebuah triangle di sini, masih harus diwaspadai sebuah sebuah koreksi masih bisa terjadi ke level support kisaran 0,5. Kalau teman-teman tidak hati-hati bisa turun lagi ya teman-teman. Tapi kita expect dia masih bisa break up lah ke depannya. Semoga aja memang tren ini bisa segera pulih ya, market bisa segera membaik sehingga pergerakan dari CRV sendiri pun juga akan lebih baik lagi. Dari beberapa indikasi di time frame daily, volume perdagangannya masih cenderung kecil. Ini belum belum ada indikasi yang cukup positif juga teman-teman, sebab volume ini sangat-sangat berpengaruh sama sama pergerakan dari market ya. Perlahan-lahan semakin turun, volume smart money pun kalau kita gunakan indikator Loken ini menunjukkan yang masih banyak kosong ya volumenya. Smart money tidak terlalu aktif memperdagangkan CRV. Dengan kata lain ya sinyal masih cenderung agak bearish. Kemudian dari pergerakan MACD juga udah dead cross di perdagangan 2 hari lalu sehingga sekarang terkonfirmasi untuk mengalami koreksi. Ya, koreksi target ke kisaran 0,57. Semoga nggak lebih dalam dari level itu. Gitu kalau Car Finance di time frame daily. Sekarang kita akan cek dia di time frame 4 jamnya. Dari time frame 4 jam, pergerakan juga kurang lebih sama ya. Volume perdagangannya sangat rendah. Kemudian ya pergerakannya cenderung turun. Ya ini memang memang menjadi proses yang cukup wajar. Saat ini dia berada di level support minor, teman-teman, di kisaran 0,72. Targetnya kita ya turun lagi ya, bisa satu step lagi turun sampai 0,64. Itu berarti potensial koreksi masih bisa berpeluang sekitar 10%-an. Jadi waspada aja buat teman-teman yang mungkin berencana buat serok barang ya, tadi level support itu menurut saya cukup menarik di kisaran 0,57 dengan resiko ya nanti dia bisa berpotensi untuk turun lagi. Tidak ada yang pasti teman-teman, tapi semoga di level support ini market maker, retail dan market ya overall itu kuat untuk menahan pergerakannya dari proses penurunan. Gitu aja sih paling buat CRV ya untuk saat ini karena sentimen market cenderung negatif. Tapi semoga video update-nya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.